Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba menerangkan dari lanjutan mata kuliah pengolahan sinyal digital, di mana topiknya adalah FIR, filter design, dan sampai ke windowing method gitu ya. Untuk referensi buku yang dipakai adalah di sini bukunya Winery K. Eagle, John G. Proakis, dengan judulnya bukunya Digital Signal Processing Using MATLAB. Ini untuk edisinya edisi ketiga gitu. Dari FIR sebelumnya kita sudah mengenal bahwa berbagai macam filter yang dipakai, terus ada low pass filter, band pass filter, high pass filter, band stop filter, dan lainnya gitu ya, sampai pada sekarang yang FEL filter, tetapi topik pembahasannya adalah windowing method gitu. Langsung saja, ini adalah dari low pass filter yang sifatnya dia itu ideal dengan bandwidth omega C kurang dari P gitulah ya, diberikan dengan persamaan ini. Jadi ini yang di persamaannya di HD sama dengan eksponensial J omega sama dengan ini ya, dimana dia omega C nya, dia itu adalah sifatnya dia cut off frekuensi. Nah, cut off frekuensi di sini, pengertian dari cut off frekuensi di sini untuk yang omega C ini, di omega C itu, omega C ini yang dimaksud ini kan cut off frekuensi ya. Cut off frekuensi di sini adalah batasan antara frekuensi yang diloloskan dengan frekuensi yang ditahan gitu ya, dimana node-nya ini bisa digunakan di DTFT properties itu untuk yang kita menggunakan yang LPF yang ideal. Selanjutnya ini adalah impulse response of this filter infinite duration give-nya, dimana HN-nya di sini adalah persamaannya diberikan pada 7.19 gitu ya. Ini adalah HN-nya, terus hasil akhirnya HD ya, bukan HD dalam kurung N gitu ya, HD dalam kurung N di sini. Ini adalah persamaannya yang dihasilkan. Nah, node-nya adalah dimana H dalam kurung N dia simetris dengan alfa, dan tentu dia itu linear gitu ya untuk FEF filter gitu. Terus yang pada FEF filter tentunya dia sifatnya dia itu kausal dan linear gitu ya. Untuk yang HN-nya adalah ini persamaannya, HN sama dengan ini. Nah, 7.20 pada epochnya, mana operasi yang dimaksud adalah operasi windowing. Jadi secara umum bahwa HN dapat dibuat format untuk produk HD dalam kurung N dan fungsinya adalah WN. WN di sini berarti apa ya? Jendelanya gitu ya. Ini berarti jendelanya atau windowingnya, jendelanya. Nah, HD-nya berarti yang sebelumnya. Nah, HD-nya yang ini yang HD-nya. Yang ini HD-nya. HD-nya yang itu, terus HN dari function dari filter yang kita cari
Jadi HN di sini sama dengan HD dikali WN, HD-nya yang sebelumnya dikali HN. Kalau dalam ranah frekuensi untuk HN itu berarti kan dikonvolusi, dan konvolusi kalau di ranah frekuensi itu dikali gitu ya. Seperti di gambar ini adalah windowing operation in frequency domain, di mana dia periodic convolution, artinya bahwa ini adalah bentuk dari jendelanya, ini adalah dalam bentuk yang frekuensinya. Berarti ini dikali ini hasilnya ini, dan nanti menghasilkan yang seperti ini. Nah, terus yang posisi ripple-nya di mana? Nah, kalau posisi ripple berarti nanti di sininya. Kalau memang ada ripple, ini kan berarti ada ripple ya. Itu ada ripple. Di mana dia ada minimum stop band attenuation dan transition bandwidth gitu ya, bandwidth. Dan ini yang vertikal itu H dalam kurung eksponensial J omega. Kalau yang vertikalnya dia omega. Jadi ini adalah windowing operation di frekuensi domain gitu ya. Nanti bisa dilihat di bukunya di frekuensi domain, karena ini sudah ke ranah frekuensi gitu ya, di ranah frekuensi. Kalau ripple-nya berarti posisinya di sini, itu ripple, dan di sini juga. Jadi ada semacam ripple-nya begitu. Terus ini adalah karakteristik dari windowing, nanti bisa dilihat. Ini saya munculkan secara semuanya gitu ya, secara semuanya. Jadi ada rektangular, jadi rektangular nanti bentuknya seperti apa nanti bisa dilihat, dimana rektangular bentuknya kotak gitu ya, kalau misalkan digambarkan. Nah, bentuknya yang seperti ini, rektangular. Jadi dari windowing ini kan ada lebar transisi, ada pendekatan atau tadi yang perkiraan gitu kan, terus nilai ekstrak, terus redaman, stop band minimal dalam dB. Jadi ini adalah yang attenuation-nya, terus nilai ekstraknya, terus redaman minimalnya, ini dalam satuan dB. Nah, ini rumusnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 yang tertulis di e-booknya, dimana rektanguler, terus Bartlett, Henning, Hamming, sama Blackman. Jadi dari jendela atau windowing yang ditampilkan itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya misalkan rektangular itu bentuknya lebih ke kotak gitu ya. Dan rektangular sendiri di sini kurang cocok aplikasinya, kurang cocok kalau misalkan dipakai di aplikasi yang sifatnya praktis gitu ya. Nanti bisa dilihat di e-booknya. Terus yang berikutnya yang Bartlett gitu ya. Kalau Bartlett di sini bentuknya di sini bisa segitiga gitu ya. Jadi bentuknya bisa segitiga yang Bartlett. Nanti bisa dilihat di e-booknya. Terus ini misalkan 0, 22 misalkan, terus 45. Nah, sini yang sinyalnya. Jadi bentuknya dia itu segitiga. Terus yang lain ini mengikuti attenuation-nya, nilai ekstraknya, stop band minimalnya sekian. Ini rumusnya. Jadi rumusnya berbeda-beda dari setiap nama jendelanya begitu. Terus berikutnya yang Hanning windowing ini bentuknya untuk karakteristik dari jendelanya lebih mirip ke Gaussian gitu ya. Jadi kalau
Gaussian kan berarti yang seperti ini gitu ya. Nah, ini yang Gaussian. Jadi Hanning nilai atenuasinya 8pi per P, 8pi per M, terus nilai ekstraknya 6,2pi per M. Nah, stop bandnya dia 44, posisinya dia tidak tinggi juga tidak kurang gitu ya, tidak banyak gitu loh. Terus ini rumusnya dari rumus yang Hanning terus yang Hamming, ini Hamming mirip dengan Hanning gitu ya, jadi masih mirip gitu. Untuk yang ini mirip-mirip dengan ini, tetapi dia stop bandnya lebih redaman stop band minimalnya dalam dB lebih besar, artinya 53, dan rumusnya mengikuti gitu. Terus yang terakhir Blackman di sini dia itu yang paling tinggi gitu ya di antara semuanya. Jadi nilai 74 di sini dia dianggap paling tinggi dari redaman stop band minimal dalam satuan dB-nya gitu. Jadi itu jadi dalam windowing method ada rektangular jendelanya, terus Bartlett, Hanning sama Hamming sama Blackman. Nah, nanti bisa dilihat satu-satu dari sifatnya. Jadi bentuknya seperti apa. Ini kalau saya hanya menyimpulkan secara keseluruhan gitu ya, dari rektangular, Bartlett, Hanning sama Blackman. Dan nilai ekstraknya sampai ke redaman stop band minimalnya. Terus untuk rumusnya juga mengikuti begitu. Ini adalah respon filter ideal untuk merancang FIR, di mana kita tahu bahwa jenis filternya bisa LPF, low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter, terus diferensiator, sama tambahan di sini adalah Hilbert transform, di mana dia itu respon filter idealnya dalam respon domain frekuensi, dan ini rumusnya kalau misalkan di bawah dalam domain frekuensi. Terus respon impulnya dia idealnya di time domainnya ini seperti ini. Jadi tidak harus dihafalkan ya, ini kalau dihafalkan susah. Nanti dilihat di implementasinya saja, implementasi yang terkait dari frekuensi yang dipakai begitu. Jadi sekali lagi bahwa windowing ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jadi ada rektangular, Bartlett, Hanning, Hamming sama Blackman. Nanti implementasinya bagaimana? Implementasinya nanti bisa dilihat di ebook, nanti di MATLAB, di coding MATLAB-nya ada gitu ya, tinggal nanti dicoba, terus nanti diaplikasikan apakah hasilnya sama atau tidak gitu ya. Sepertinya itu dari filter FIR filter desain yang windowing. Jadi kita mengenal beberapa nama windowing dari rektangular, windowing dari Bartlett, Hanning, Hamming sama Blackman. Nanti bisa dilihat secara detailnya di ebook gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait windowing ini nanti bisa ditanyakan, karena dari bentuknya saja bisa beda-beda gitu kan, dari mulai windowingnya seperti apa, terus nanti amplitudonya, terus amplitudo responnya, terus akumulasi amplitudo responnya, itu nanti bisa dilihat, dan gambarnya memang berbeda-beda begitu. Oke, sekian dari saya, semoga dapat dimengerti gitu ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.